Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Doa saya setiap kita yang selalu setia menikmati, mendengarkan firman Tuhan melalui acara Sermon Today akan selalu diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Pagi hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai hari baru ini dengan perenungan firman-Mu. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus terus menaungi kami, berikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami bukannya sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami dari waktu ke waktu semakin berkenan kepadamu. Terima kasih. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang ke-23. Saya akan membaca ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ayub pada saat ia ada dalam kesukaran, dia dalam kesulitan. Dia berkata dengan begitu jelas, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, siapakah Ayub yang sebenarnya? Dan mengapa dia harus memberikan pernyataan seperti itu? Kalau kita membaca dalam Ayub pasal yang pertama, kita menemukan begini. Ayat yang pertama, Ayub pasal pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Alkitab dengan sangat gamblang, sangat jelas menceritakan, menyampaikan informasi siapakah Ayub. Ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ia adalah seorang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya itu, dia juga seorang yang dikenal sebagai orang yang terkaya di sebelah timur pada zamannya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita orang percaya menginginkan, memimpikan kehidupan kita seperti Ayub pada pasal yang pertama. Kita hidup sehat, diberkati, rajin melayani, kita punya segala-galanya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Ayub menuliskan, menyampaikan pesannya di dalam pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-11 tadi, sekali lagi saya baca, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari pasal yang pertama, kita akan menemukan bahwa dalam satu hari saja Ayub kehilangan semua kekayaannya. Dalam satu hari saja Ayub kehilangan anak-anaknya. Bahkan pada hari kemudian dia juga harus menemukan tubuhnya membusuk. Ayub yang tadinya menjadi orang yang terkaya di sebelah timur, hari itu dia menemukan dirinya menjadi orang yang paling miskin. Dia tidak punya apa-apa, tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tidak ada lagi harta kekayaannya. Bahkan anak-anaknya pun mati seketika. Bukan hanya sampai di situ penderitaan yang dialami oleh Ayub. Bahkan Alkitab berkata tubuhnya penuh dengan penyakit, sampai tubuhnya membusuk, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dia katakan? Dalam kondisi yang begitu rupa, dalam penderitaan yang begitu rupa, dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Hari ini pesan Tuhan kepada kita, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun, seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, mari tetap deklarasikan bahwa kakiku akan tetap mengikuti jejak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sekedar kehidupan yang kita dalam pemeliharaan Tuhan seperti yang ada dalam pemikiran kita, tapi kehidupan di dalam Kristus juga harus memikul salib. Mungkin salib kita bentuknya adalah pemberontakan dari anak-anak kita. Mungkin salib kita bentuknya adalah kegagalan di dalam bisnis, dalam usaha dan pekerjaan. Mungkin salib kita bentuknya adalah persoalan yang sangat berat dalam rumah tangga dan berbagai macam hal. Mungkin juga salib kita adalah kesehatan kita yang terganggu. Tetapi mari kita mau katakan, Tuhan, dalam keadaan apapun juga kakiku akan mengikuti jejak-Mu. Aku akan tetap pikul salib dalam situasi apapun juga. Aku akan tetap mengiring dan melayani Engkau dalam keadaan apapun juga. Iblis boleh mengambil harta kekayaanku, iblis boleh menghancurkan rumah tanggaku, iblis boleh melakukan apa saja dalam hidupku, tetapi aku dan keluargaku akan mengikuti jejak-Mu, akan tetap melayani Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya percaya setiap kita yang setia pikul salib, satu saat ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan memakaikan kepada kita mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, surga yang tinggal kekal buat kita. So,
sabar dan tetaplah setia, mengiring dan melayani Tuhan sampai titik darah yang penghabisan. Tuhan Yesus memberkati saudara sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menguatkan, meneguhkan kami, supaya dalam keadaan apapun juga kami tetap setia, mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami, dari ketidaksetiaan kami. Hari ini kami mau belajar untuk semakin setia, mengiring dan melayani Tuhan. Terpujilah Bapa, ini hidup kami, bawa kami masuk dalam rencana-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.